Pak, Iya, silakan. tadi yang submit apa texting ada 4 ya, Pak? Oh, ada 5 ini ya. Saya Oh ya. barusan refresh lagi. Ada yang submit terakhir ya. Oh, 4 tapi iya ya, Bu Delvi itu apa? Ngintip dulu terus barusan posting ya. Jadi ada 5 sih. Nah, ya beberapa hal yang menjadi perhatian Bapak Ibu ya. Saya rasa dari juga diskusi minggu lalu ya dan pembacaan minggu ini adalah salah satu kalau kita bicara soal kelebihan agama ya, katakanlah gitu ya, karena angle-nya Pak Bambang Ruseno adalah mencermati mengapa sampai Islam di abad ke-6 itu berkembang pesat ya. Lalu salah satu pertanyaan yang muncul adalah terkait dengan keselamatan ya, yang saya kirim juga satu paper dari UIN ya, untuk Bapak Ibu bisa baca ya, membahas keselamatan dari tafsir Quran ya ke grup WA ya. Nah, eh, pertanyaan soal kelebihan ya dan kekurangan ya terkait dengan doktrin atau akidah ya, itu juga kadang-kadang muncul dalam diskusi yang asimetris ya. Jadi eh, ini saya coba jelaskan sedikit ya. Buat yang teman-teman yang Kristen, persoalan keselamatan itu termasuk sentral ya di dalam pemahaman doktrinnya ya. Terkait juga dengan berbagai hal di dalam sistematik teologi tentang kristologi ya, tentang teologi proper dan sebagainya ya. Sehingga eh, persoalan bagaimana selamat itu juga menjadi diskusi yang cukup utama ya di dalam iman kekristenan. Nah, apakah sense semacam itu juga di dalam Islam tradisional sama ya? Apakah pembicaraannya bertitik berat pada persoalan jalan keselamatan? Tentu ada ya aspek keselamatan itu ya. Nanti kalau Bapak Ibu baca Al-Fatihah ya, jalan yang lurus, tuntunan itu memang diyakini datangnya dari Quran ya dan melalui Muhammad begitu ya. Jadi ada sih aspek keselamatan itu ya. Tetapi di dalam akidah dan sistem doktrin Islam tradisional mungkin yang lebih fokus, yang lebih utama adalah persoalan tauhid ya, ketunggalan Tuhan. Itu yang sering menjadi fokus ya. Sehingga jika tauhid itu terasa terancam atau terkompromikan, maka itu tuh yang nggak boleh terjadi ya, sehingga kelompok-kelompok yang terasa mengkompromikan tauhid ya, itu langsung apa dianggap musyrik ya, eh, apa tidak percaya Tuhan yang satu itu begitu ya, sehingga itulah yang dianggap sesat dan di luar kelompoknya. Jadi fokus ajaran itu juga bisa ada perbedaan ya, sehingga diskusi kelebihan dan kekurangan itu juga bisa terjadi asimetris begitu ya. Buat yang Islam, kalau tidak percaya tentang monoteistik keras seperti tradisi Islam tradisional, ya itu udah sesat. Jangan bicara lagi soal keselamatan begitu ya, karena itu udah di luar skop pagar-pagar yang diyakini. Buat yang Kristen, mungkin hal semacam itu adalah, dan ini muncul dari sejarah gereja juga ya, persoalan tentang doktrin Tritunggal ya. Tetapi keselamatan juga hal yang sangat sentral ya, karena di dalam sistematik teologi, kalau Bapak Ibu belajar kan ada 7 tema utama, soteriologi termasuk yang sentral juga ya, doktrin keselamatan begitu ya. Nah, sehingga apa yang utama terus dianggap menjadi kelebihan atau kekurangan gitu ya, itu bisa ada perbedaan fokus begitu ya. Nah, lalu juga pertanyaan dari Bapak Ibu juga ya di kolom texting. Ada pertanyaan terkait dengan keselamatan juga ya. Apakah buat umat Islam ya harus sempurna untuk bisa masuk surga ya? Atau cukup KKM saja gitu ya? Kata-kata yang dipakai itu ya KKM itu, waktu saya sekolah dulu saya nggak ada KKM ya, tapi itu semacam nilai rata-rata yang untuk lulusan gitulah ya, asal cukup baik terus bisa lulus gitu ya kali ya, maksudnya idenya begitu ya. Nah, ini juga pertanyaan yang muncul dari background pemahaman Kristiani ya sebenarnya, bahwa untuk masuk surga ya tidak bisa dosa itu sampai masuk ke surga ya, sehingga
orang berdosa itu memang nggak layak masuk surga ya. Jadi kalau ada dosa setitik, ya udah itu upahnya neraka begitu ya, karena yang masuk surga itu harus ada kesempurnaan. Ini juga sesungguhnya tipikal Protestan dan mungkin muncul dari pikiran Lutheran juga ya. Karena Luther memang yang mengusulkan bahwa eh, orang percaya itu ada di dalam satu kondisi di mana kalau dia percaya Yesus itu simul iustus et peccator ya. Pada saat yang bersamaan dibenarkan sebagai status di hadapan pengadilan ilahi, tetapi pada saat yang bersamaan juga orang berdosa. Begitu ya. Jadi ada paradoksitas itu tuh. Kemungkinan masuk surganya adalah disempurnakan, dianggap benar, dianggap saleh, dianggap righteous, tapi bukan karena kebenaran diri sendiri, melainkan karena kebenaran Kristus yang dikenakan kepada orang percaya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca Perjanjian Lama ya, sebenarnya konsep covenant mengikut Tuhan itu ya mungkin juga tidak ada perasaan kesempurnaan perfeksionisme yang seperti itu yang diusulkan Lutheran ya, karena kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama ada korban penghapus dosa, ada ritual di dalam bait Allah yang bisa dilakukan. Jadi berdosa nggak apa-apa, ada cara-caranya untuk pengampunan ya, karena manusia tidak sempurna. Tapi yang penting tinggal di dalam covenant ini, ya di dalam perjanjian Tuhan, begitu ya. Nah sebenarnya eh, kalau kita baca perjanjian baru, ada juga konsep-konsep keselamatan yang sifatnya lebih kepada union with Christ. Ya jadi bukan sekedar eh, kebenaran itu dikenakan itu dari luar ya, seperti idenya Luther itu ya. Melainkan misalnya Paulus bicara tentang dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Begitu ya. Itulah keselamatan. Kalau seseorang itu menjadi satu tubuh begitu ya, dipersatukan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus, mengambil bagian di dalam Kristus begitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih covenantal ya, seperti perjanjian lama juga yang penting tinggal di dalam perjanjian dengan Allah ini ya, adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub begitu ya. Nah, hanya memang di dalam perkembangan sejarah gereja di abad ke-16 ketika terjadi reformasi itu tiba-tiba dibutuhkan semacam penajaman ya yang disediakan Luther untuk mendorong gereja keluar dari praktek-praktek yang dianggap penyimpangan pada zaman itu ya, seperti penjualan surat pengampunan dosa dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga doktrin yang diusulkan pembenaran di dalam kekristenan adalah yang untuk orang Protestan memang diwarisi dari Reformasi, Lutheran dan Calvin gitu ya. Nah, jadi aspek keselamatan itu juga bisa ada variasi ya dari sisi doktrinal ya, dan kalau Bapak Ibu baca PB dan PL ada nuansa-nuansa yang bisa ada perbedaan juga walaupun ada garis benang merahnya begitu ya. Nah, sehingga kalaupun ada perasaan perfeksionis itu ya, masuk surga harus sempurna ya, itu mungkin juga tidak harus homogen di seluruh pandangan kekristenan ya. Dan di Islam itu menjadi hal yang tidak utama ya, karena kalau seorang Islam tradisional ya, seorang Muslim tradisional dia akan bilang ya bahwa memang soal keselamatan dan masuk surga itu ya, itu Tuhan yang menentukan begitu ya, sehingga eh, prinsipnya apa? Prinsipnya keadilan. Ya masa orang-orang yang seumur hidup berbuat jahat dia masuk surga gitu, kejam, membunuh, merampas dan lain sebagainya ya. Masa yang seperti itu masuk surga ya, kita nggak bisa bayangkan kalau Hitler nanti masuk surga gitu misalnya ya. Eh, Walaupun mungkin dia lahir di negaranya Martin Luther ya, percaya Yesus gitu ya, tapi kita sulit lah membayangkan Hitler itu ada di surga ya. Jadi prinsip keadilan itu tuh yang kita dengan intuitif juga bisa menangkap ya. Tuhan itu maha adil begitu ya. Tapi Tuhan itu juga merciful ya. Tuhan itu maha rahim begitu ya, sehingga
kalaupun ada ketidakseimbangan gitu ya, kata Muslim scholars tertentu, misalnya Sabir Ali akan bilang ya bahwa kalaupun ada ketidakseimbangan antara yang jahat dan yang baik gitu ya, Tuhan tuh mungkin menghitung kebaikan itu jauh lebih tinggi daripada kejahatannya seseorang, sehingga orang itu akan menerima ya kebaikan Tuhan itu ya, kecenderungan untuk menghitung kebaikan lebih tinggi itu, sehingga bisa diterima juga di surga begitu ya. Tapi itu prinsipnya keadilan dan anugerah Tuhan begitu ya, bukan semata-mata oleh sistem doktrin atau akidah tertentu begitu ya. Malah mungkin dari sisi Islam tradisional ya akan melihat bahwa loh kok bisa ya ini ya orang Kristen klaimnya seperti ini ya. Eh, apa itu nggak melanggar prinsip keadilan begitu ya? Terus eh, apa masuk akal ya kalau Tuhan tuh menyiksa anaknya sendiri sampai mati di kayu salib untuk jalan keselamatan? Begitu ya. Kalau dari sisi orang yang tidak mempercayai iman Kristiani, bisa muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya. Dan pertanyaan semacam itu misalnya muncul di dalam panggung debat antara Sabir Ali dan Nabil Qureshi gitu misalnya ya, antara Islam dan Kristen ya. Mungkin ada minggu tertentu nanti saya pasang apa film debatnya, saya agak lupa sih, atau di kuliah yang lain ya. Tapi nanti ada beberapa chapter, nanti Bapak Ibu bisa baca, eh, mungkin muncul juga ya kasus-kasus argumentasi-argumentasi semacam itu. Nah jadi pembicaraan tentang keselamatan dan bagaimana memaknai sistem doktrinnya bisa juga complicated ya. Dan dari sisi Islam tradisional bisa punya pemaknaannya sendiri begitu ya. Di yang minggu lalu ya juga ada texting yang mempertanyakan apakah kalau sistem keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik ya, seolah-olah itu nanti manusia itu berbuat baik untuk menyogok Tuhan ya. Jadi transaksional itu istilah yang dipakai ya, pertanyaannya. Apa itu transaksional begitu ya? Nah, sebenarnya kritik semacam itu muncul juga dari Immanuel Kant ya. Kalau Bapak Ibu baca, Kant itu mengkritisi juga ya agama yang semacam itu ya, yang muncul sebagai semacam transaksi dengan Tuhan ya. Jadi saya berbuat baik ini supaya masuk surga nih, gitu ya. Seolah-olah Tuhan tuh bisa disogok begitu ya. Nah tapi kalau Bapak Ibu cermati ya, yang dikritisi oleh Kant itu kekristenan. Karena Immanuel Kant itu kan di Jerman ya. Eh, dan dia itu lahir dari keluarga pietis Kristen. Ya, jadi sesungguhnya kehidupan yang transaksional itu ya muncul juga fenomenanya di dalam komunitas Kristen itu, terutama mungkin yang pietis ya, karena berusaha menjaga kesucian hidup ya. Dan orang-orang pietis biasanya hidupnya mungkin lebih baik kali ya daripada orang-orang reform ya. Kalau orang reform kan ya pokoknya kita memang total depravity gitu ya. Pokoknya selamat karena iman ya, karena sola fide ya. Jadi kadang-kadang mengorbankan ya praktek kehidupan gitu. Kalau orang pietis nggak bisa ya. Coba ngobrol sama teman-teman Metodis itu ya, yang Wesleyan gitu ya. Eh, Mereka hidupnya berusaha sungguh-sungguh ya menjalani kehidupan spiritual itu gitu ya. Nah, namun itu yang dikritisi juga oleh Immanuel Kant ya. Coba bayangkan katanya. Jadi apa hidup yang baik itu untuk nyogok Tuhan ya gitu ya kata Immanuel Kant ya. Dan Kant itu tidak gemar ke gereja ya, walaupun di Jerman negara Kristen dia sangat mengkritisi gitu ya. Jadi kehidupan agama yang transaksional itu sering muncul di dalam fenomena keseharian, even bahkan mungkin di kalangan yang agamanya secara doktrinal diyakini tidak menghasilkan kehidupan yang semacam itu gitu ya. Eh, tapi tentu orang Kristen itu berjuang meniti satu garis yang sangat tipis ya di antara kalau udah percaya dengan iman jadi antinomian ya. Pokoknya hidup sembarangan aja toh udah beriman gitu ya. Atau terus berusaha hidup sungguh-sungguh tetapi juga ada kelemahan-kelemahan ya. Dan kapan orang Kristen itu jadi jatuh ke dalam kemunafikan ya, jadi berusaha tampil suci begitu ya, demi supaya itu tadi ya menjaga pietisme dan lain sebagainya ya. Banyak juga di kalangan pietis akhirnya melihat ini semua cuman munafik dan tekanan saja ya untuk kehidupan kerohanian, tidak ada otentisitas iman begitu ya. Ada juga fenomena-fenomena semacam itu. Dan orang Kristen itu berusaha berjalan di tengah itu ya.
yang juga sangat sulit ya sebenarnya ya, beriman yang otentik, tidak antinomian, tidak hidup sembarangan ya asal udah beriman, tetapi juga tidak menjadi legalistis ya, asal melakukan ritual begitu ya, semata-mata demi merasa lebih baik daripada orang lain begitu. Itu satu langkah kehidupan yang sangat sulit ya. Dan banyak orang Kristen yang secara sungguh-sungguh berusaha menjalani itu juga ya, beriman yang sungguh, yang otentik, yang tidak menyogok Tuhan begitu ya. Sehingga pertanyaan itu pertanyaan yang fair ya. Hanya saja dari sisi Islam tradisional, keselamatan memang tidak dibahasakan di dalam hal-hal yang semacam itu tuh. Ya, sehingga seorang Muslim tradisional mungkin akan jadi kaget begitu ya menerima pertanyaan semacam itu loh. Apa ya Tuhan itu tidak maha pengampun dan maha pemurah sehingga butuh perfeksionisme untuk masuk surga begitu misalnya ya. Jadi pertanyaannya bisa menghasilkan keheranan juga begitu ya. Simply karena sistem imannya itu berbeda sih ya yang diyakini. Nah, mungkin segitu dulu ya diskusi pendek kita dari Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Apakah ada komentar? Pak, izin Iya, bertanya Pak, iya Pak. kalau misalnya dari Muslim tradisional mengatakan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, cuma ya karena prinsipnya ya keadilan dan anugerah, berarti perbuatan baik yang mereka lakukan itu sebagai apa? Mungkin sebagai, kalau kita di Kristen kan sebagai respon ucapan syukur kepada Tuhan atas keselamatan gitu ya. Nah kalau Ya. mereka itu supaya apa ya gitu Pak? Jadi kalau di Islam justru kebaikan menghasilkan keselamatan, Pak. Jadi hidup yang baik itu yang kalau lebih banyak daripada kejahatan itulah prinsipnya keselamatan karena itu prinsip keadilan Tuhan. Masa yang jahat masuk surga kan nggak mungkin begitu ya. Sehingga mungkin orang Kristen perlu juga berhati-hati ya kalau menjelaskan ajarannya ya supaya jangan seolah-olah bahwa oh asal iman gitu ya terus hidup ya sembarangan aja. Nah, itu tadi yang diajukan Pak Makil itu bahwa perbuatan baik itu tetap penting ya karena biar bagaimana di kitab Yakobus ada ya ayat yang bilang iman tanpa perbuatan itu mati ya. Walaupun Luther menganggap kitab Yakobus itu kitab jerami ya, mungkin lebih rendah ya harganya dibandingkan kitab Yohanes atau kitab Roma, tetapi kitab itu tidak pernah hilang dari Alkitab ya sehingga punya otoritas yang sama ya. Sehingga perbuatan baik itu dipahami oleh orang Kristen memang sebagai ucapan syukur ya, bukan sebagai syarat ya untuk bisa masuk surga begitu ya. Nah, itu benar, tapi di dalam pandangan Islam tradisional perbuatan baik itu memang penting juga. Ya. Jadi di dalam hal ini sebenarnya orang Kristen dan orang Islam bisa sama-sama setuju bahwa perbuatan baik itu bukan hal yang bisa kita abaikan. Ya, dan bicara dari titik persetujuan itu tentu saja bisa ke arah perbedaan ya, tetapi bukan sama sekali tidak ada titik-titik persetujuannya. Dan kalau yang Kristen bicaranya terlalu keras ke kutub tertentu ya, jangan-jangan dia malah menyalahi keyakinan imannya dia sendiri ya, karena tetap buat orang Kristen perbuatan itu penting ya, karena iman tanpa perbuatan itu mati. Itu tetap harus kita ingat ya. Oke. Pak mau nanya Ya, Pak. silakan. Kan tadi dibilang itu perbuatan baik ya yang membuat orang Islam itu kayak masuk surga gitu ya. Iya. Tapi bagaimana dengan konsep yang mereka aduk itu dengan mati syahid, kayak bom bunuh diri segala macam itu kan itu kontras ya dengan ajaran mereka. Terus ada yang berpendapat bahwa konsep mati syahid ini lahir dari salah satu tokoh Alkitab gitu yang Simpson gitu. Apakah ini ada kesamaan? Makanya di klaim argumen eh, klaim argumen atau pertanyaan diskusi kemarin aku tulis gitu Pak. Apakah memang kan Islam lahir beberapa abad ya setelah Kristen ya, ya Injil lah. Terus apakah ada kemungkinan gitu beberapa nilai dalam Alkitab pun Injil dikutip gitu dari dalam? Oh, di Quran nanti kalau Bapak Ibu baca ya, ada kisah-kisah, bahkan kisah kelahiran Yesus dari perawan Maria juga ada. Kisah Nabi Nuh, kisah Yusuf yang agak panjang malah narasinya ya. Nah, jadi kisah-kisah dari Perjanjian Lama juga ada di Quran. Hanya nanti Bapak Ibu akan perhatikan juga ya, eh, memaknai kisah itu berbeda dari kisah-kisah yang ada di eh,
komunitas Kristen maupun Yudaisme. Begitu. Jadi kisahnya ada, makanya juga kadang-kadang Christian scholars di awal-awal itu mengklaim bahwa Quran itu ciplakan, ya, kopi yang mutunya lebih rendah dari kitab-kitab yang sebelumnya gitu ya. Tetapi mungkin klaim itu berlebihan ya, karena kalau Bapak Ibu baca di bukunya Pak Bambang Ruseno ya, eh, kemungkinan besar Muhammad itu tidak pernah baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru karena terjemahan eh, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Arab itu datangnya ke Jazirah Arab itu sesudah zaman Muhammad. Tetapi kan memang ada tradisi verbal ya, kisah-kisah yang diceritakan di dalam komunitas ya, itu kan memang selalu ada. Dan sebelum abad ke-16 kan orang nggak baca buku ya, buku itu kemewahan ya. Sebelum ada mesin cetak di zaman Johann Gutenberg itu hanya kaum terbatas saja yang intelek, yang punya pendidikan, yang baca buku begitu ya. Dan di dalam hal ini secara tradisional Muhammad diyakini buta huruf juga, yang menegaskan bahwa Quran itu semacam mukjizat begitu ya, mukjizat satu-satunya bahkan yang menyertai Muhammad, dan Muhammad diyakini tidak ada mukjizat ya, melainkan Quran itu sendiri begitu ya. Nah jadi kebanyakan orang nggak baca buku ya, dan Muhammad kemungkinan juga tidak baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi ada kisah-kisah yang diadopsi ya, muncul karena mungkin berkembang di masyarakat juga ya, dan terekam di dalam Quran begitu ya. Nah cuman klaim bahwa itu mengcopy tampaknya berlebihan ya, karena sulit juga dikonfirmasi dan dibuktikan. Hanya saja bahwa ada kisah-kisah yang mirip terus muncul. Nah, tapi yang harus dicermati adalah tafsirnya dan pemaknaannya berbeda. Mungkin nanti kita lihat ya salah satu tafsir yang menyertai ya. Nah, saya ingin coba arahkan perhatian kita juga ya kepada beberapa hal yang cukup sentral ya di dalam chapter-chapter yang Bapak Ibu baca ya, chapter 3 sampai 5 ya di dalam bagian ini ya. Salah satunya itu muncul dari surah 33 ya, Al-Ahzab ayat 40, yaitu bahwa Muhammad adalah the seal of the prophet ya, nabi penutup ya. Ini saya buka dari Quran Web ID ya, supaya kita bisa lihat juga tafsirnya ya dari Kemenak ya. Ayat 40 ini dari surah 33 ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, ini terjemahan ke bahasa Indonesia, seal of the prophet ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini kalau kita lihat tafsirnya ya, ini ada beberapa hal yang interesting ya. Jadi di awalnya ayat ini Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kamu ya. Biasanya kalau kita lihat tafsir ya, tafsir Quran, itu ada bagian di mana ada yang disebut asbab al-nuzul ya, sebab turunnya ayat begitu ya. Itu memberikan semacam sedikit background ya, apa yang diyakini dari tradisi sejarah Islam itu terjadi sehingga ayat itu muncul ya. Nah, ini di dalam tafsir Kemenak ini ada ceritanya nih. Jadi ada kasus Muhammad menikahi Zainab ya. Padahal Zainab itu tadi bekas istri anaknya. Anaknya itu Zaid begitu ya. Bukan anak kandung ya, tapi anak angkat ya. Lalu di zaman kuno ya, sebenarnya kan kalau zaman sekarang menikahi gadis di bawah umur yang jadi kontroversi ya. Kalau Bapak Ibu lihat di channel diskusi YouTube yang minggu lalu itu ada juga ya komentar-komentar yang mencemooh hal itu ya dari kalangan Islam tradisional ya. Tapi sebenarnya menikahi gadis muda ya di dalam zaman kuno itu nggak ada masalah ya, karena kalau Bapak Ibu cermati kisah Yusuf dan Maria itu mungkin remaja belasan tahun itu menikah begitu ya. Hanya di dalam zaman modern kita umur pernikahan itu bergeser ya. Mungkin kalau di Indonesia berapa yang legal? 17 tahun ke atas kali ya dianggap wajar. Tapi pada kenyataannya mungkin orang-orang lulus S1 dulu baru mau menikah ya kali ya. Jadi di atas umur 24 kali.
Mungkin rata-rata kalau ditarik umur pernikahan sekarang umur 27 gitu ya. Jadi society kita ada pergeseran ya. Menikah dengan gadis muda itu cenderung nggak ada masalah begitu ya. Yang nggak boleh, yang problem adalah kalau istri orang. Karena definisinya perzinahan itu begitu, gitu ya. Bapak Ibu ingat cerita Daud ya di Perjanjian Lama, waktu dia ngintip Batsheba itu ya, terus tanya itu siapa namanya? Yang jawab ya orangnya Daud bilang itu Batsheba, binti siapa gitu ya, istrinya Uriah. Gitu ya, sehingga sebenarnya yang jawab itu ngasih peringatan ke Daud, ini istri orang Pak, gitu ya, jangan tiba-tiba jatuh cinta gitu ya, tapi caranya menegur itu begitu doang ya, kasih tahu ini anaknya siapa, istrinya siapa, gitu ya. Kalau Daud mau menikahi perawan berapa muda apa nggak ada masalah ya, dan kan Daud sama Salomo istrinya banyak ya, tinggal ambil selir aja, itu nggak ada orang yang mengkritisi. Tapi kalau istri orang berarti di dalam apa masyarakat kuno yang patriarki gitu ya, istri itu properti suaminya, itu sama seperti mencuri milik orang begitu ya, dan itu nggak boleh ya, sehingga menghasilkan kontroversi ya di dalam ayat yang Bapak Ibu baca itu ya, sehingga kalau Bapak Ibu lihat ini di dalam tafsir Kemenak ya, asbab al-nuzulnya adalah ini ya, Muhammad tuh menikahi Zainab ya. Zainab itu bekas istri anaknya Zaid ya, tapi di dalam kisahnya sudah diceraikan dan Zaid itu bukan anak kandung melainkan anak angkat ya. Sehingga ayat ini tuh mengkonfirmasi bahwa memang direstui pernikahan Muhammad dengan Zainab ini ya. Sehingga ayatnya muncul mulai dengan bagian pertama itu, Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kamu ya. Jadi ini eh, bukan persoalan bapak, istri, anak kandung, anak angkat dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu tapi di bagian belakang dari ayatnya itu dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi gitu ya. Jadi ada dua hal yang nempel di situ ya. Terus diberikan tafsirnya, ada persoalan ini ya, menikahi istri anak yang jadi kontroversi gitu ya. Tapi dikonfirmasi lewat ayat ini bahwa Muhammad itu direstui ya. Lalu sebagai penutup dari Nabi ya, ini di sini ada penjelasannya nih. Ini ya, dari Jabir bin Abdullah ya, ia berkata ya, Rasulullah bersabda, posisiku di antara para nabi. Jadi ini ucapan-ucapan Nabi ya, semacam hadits begitu ya. Jadi posisi di antara para nabi adalah seperti seorang laki-laki yang membangun rumah. Dia menyempurnakan dan menghiasinya, kecuali satu tempat bata yang belum dipasang. Orang yang memasuki rumah itu dan melihatnya berkata, alangkah bagusnya rumah ini kecuali satu tempat batu itu yang belum dipasang. Maka akulah batu itu, di mana aku menjadi penutup kenabian. Begitu ya. Nah, sehingga mungkin ini pemahaman Muslim tradisional ya, bahwa memang udah ada nabi-nabi sebelumnya, tapi seperti rumah tanpa satu bata yang terakhir itu ya, rumah ini belum sempurna begitu ya. Jadi walaupun ada Abraham, Musa, Daud, Yesus begitu ya, namun Muhammad adalah nabi yang meletakkan batu yang terakhir itu, the seal of the prophet, yang menyempurnakan semuanya ya. Sehingga Bapak Ibu juga bisa memahami ya, di dalam sejarah komunitas Islam juga ada keengganan juga membaca kitab-kitab yang sebelumnya, karena udah nggak diperlukan lah, ini udah ada kitab yang lebih sempurna yang merevisi ya, terakhir begitu ya, dan juga mengkoreksi distorsi-distorsi yang diyakini dan dipercaya ada di dalam kitab-kitab yang sebelumnya gitu ya. Jadi di dalam pemahaman Islam itu ada semacam barrier juga ya untuk membaca kitab-kitab yang sebelumnya gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu mengajak teman-teman yang Muslim terus mereka mau membaca bersama gitu ya. Waktu saya kuliah di Amerika itu ada satu kelompok yang mari kita baca ya, simply baca Alkitab aja, apapun agamanya, mari duduk aja begitu ya, baca bersama, terus apa yang kita pikirkan waktu membaca itu kita diskusikan saja begitu ya. Dan ada beberapa teman-teman dari Turki ya, dari negara-negara Eropa Timur juga yang ada komunitas Islam ya, ada yang mau ikut baca aja gitu ya. Eh,
Simply karena di universitas itu ada fakultas teologi ya, terus ada orang-orang yang bersedia membaca bersama ya. Mungkin mereka jadi interested ya untuk lihat ya. Kan kita nggak pernah baca mungkin secara langsung. Mari coba kita baca terus kita diskusikan gitu ya. Nah tapi itu mungkin juga menunjukkan kemurahan hati ya. Kalau ada teman-teman Muslim yang mari kita baca sama-sama. Tidak dari awal mengklaim bahwa ini pasti udah dikorupsi ini kitabnya begitu ya, melainkan mari coba kita baca sama-sama kisahnya gitu ya. Itu juga menunjukkan semacam kemurahan hati sih, mari coba kita dengarkan kisahnya begitu ya, sehingga hal-hal semacam itu juga bisa kita apresiasi sih kalau di dalam encountering kita itu kita menerima ya uluran-uluran tangan yang semacam itu. Nah itu tadi ya soal nabi penutup ya, mungkin penting juga karena itu juga diceritakan sedikit oleh Pak Bambang Ruseno di bukunya ya. Nah, ada satu bagian ya yang cukup interesting ya, ingin saya tunjukkan juga dari halaman 55 ya di chapter yang Bapak Ibu baca ya. Itu bagian chapter itu dari chapter 5 ya. Ini saya share screen ya. Chapter 5 ini tentang hidup dan pelayanan Nabi Muhammad ya. Lalu di halaman 55 di sebelah kanan ini ya, ada bagian yang cukup interesting ya. Nah ini ya. Jadi di dalam proses pewahyuan ini ya, pewahyuan Quran itu ya. Dan ini di bagian atasnya itu ada kisah bahwa Quran itu turun dari dari surga begitu ya oleh Jibril kepada Muhammad ya. Lalu di dalam proses pewahyuan ini menurut pandangan Islam tidak ada campur tangan dari manusia atau Nabi Muhammad sama sekali. Itu tadi ya yang kita sudah diskusikan bahwa Muhammad itu diyakini buta huruf gitu ya. Sehingga semua kata, bentuk kalimat bahkan titik komanya adalah berasal dari Allah sesuai dengan teksnya yang asli di surga ya. Pendapat orang Muslim ini dikuatkan oleh surah 7 ayat 57 ya, di mana Nabi Muhammad disebut Nabi Umi yang ditafsirkan sebagai Nabi yang buta huruf gitu ya. Tentu ada juga perdebatan ya di komunitas Islam ya. Ada Muslim scholars yang bilang, loh tapi kan Muhammad berdagang ya. Kalau berdagang masa dia nggak bisa baca kwitansi sama sekali ya? Bagaimana ya catatan-catatan perdagangan itu ya kalau sama sekali buta huruf ya. Jadi ada tafsir juga yang beredar bahwa Muhammad disebut Nabi Umi adalah sebenarnya artinya Nabi dari umat yang tidak berkitab ya, yang tidak berhuruf, tidak berkitab gitu ya, tapi bukan buta huruf begitu ya. Jadi bisa juga ada perbedaan tafsir ya, cuman secara tradisional memang seperti yang ditulis Pak Bambang Ruseno ini, Nabi Umi ditafsirkan sebagai nabi yang buta huruf, yang tidak dapat membaca dan menulis sehingga tidak mungkin dapat mengarang sendiri atau menambah apa-apa di dalam Quran gitu ya. Jadi pewahyuannya itu mekanik ya, di dalam kontrol langsung dari Tuhan lewat Jibril begitu ya. Nah, yang interesting adalah di sini ya ada komentar mengutip Said Hussein Nasar ya. Said Hussein Nasar ini Muslim scholars ya. Mungkin sering digolongkan sebagai neo-ortodoks begitu ya. Jadi masih sangat banyak dibaca orang ya. Nah, Said Hussein Nasar ini berpendapat bahwa hal keharusan kebutahurufan Nabi Muhammad ini adalah keharusan seperti keharusan keperawanan Maria di dalam melahirkan Yesus dan lanjutnya begitu ya. Terus ini ada kutipan ya dari Said Hussein Nasar itu ya. Jadi ada perbandingan ini nih yang menarik ya, karena di sini jadi Bapak Ibu juga bisa melihat ya di pikiran Muslim scholar seperti Said Hussein Nasar ya, lahirnya Quran itu mirip dengan lahirnya Yesus di dalam perawan Maria ya, dan keperawanan Maria itu sama seperti buta hurufnya Muhammad waktu menerima Quran ya. Nah ini sangat interesting ini ya, karena ini melihat ya bahwa kalaupun di Quran itu ada kisah kelahiran Yesus dari perawan Maria ya, pemaknaannya itu secara alegoris itu berbeda dari pemaknaan Yesus di dalam komunitas Kristen ya.
Ini saya coba tunjukkan ayatnya ya, salah satu ayat yang terkenal dari An-Nisa ayat 171 ya. Ini coba kita lihat lagi dari Quran web ya. Nah, ini surah An-Nisa ya, surah 4 ayat 171 ya. Ini 171. Kita lihat ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan diciptakan dengan kalimatnya. Ini kalimatullah ini ya. Ini artinya firman Allah. Ya, jadi Yesus di sini dibilang sebagai firman, sang firman ya. Dan Bapak Ibu yang Kristen kalau membaca bagian ini langsung berpikir Yohanes 1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah gitu ya. Dan di ayat Qur'annya ini juga disebut Isa putra Maryam itu adalah kalimatnya ya. Nah, ini memang ada tafsir diciptakan dengan kalimatnya begitu ya, tapi yang di dalam kurung ini tidak di dalam bahasa aslinya Quran nih ya. Ini bagian dari terjemahan dan tafsir begitu ya. Nah, lalu disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya begitu ya. Jadi ini Roh Kudus ini sebenarnya ya, roh Tuhan begitu ya. Jadi Maryam itu mengandung dari roh Tuhan gitu ya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan tiga. Ya, jadi ini ada kritik yang sering dimaknai kritik terhadap Tritunggal ya. Berhentilah, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan cukuplah Allah sebagai pelindung ya. Jadi di sini ada isu kritik ya terhadap orang Kristen yang sering menyebut tiga begitu ya. Tetapi ada Muslim scholars juga yang bilang bahwa kritik ini sebenarnya ditujukan kepada politeisme di Jazirah Arab ya. Jadi alternatif tafsir itu bisa ada beberapa begitu ya. Nah, cuma memang secara umum ini seringnya karena terkait juga dengan ayat yang ada Yesus begitu ya, sering ditujukan jadi kritik kepada umat Kristen begitu ya. Nah, tapi di dalam ayat yang ini banyak kata-kata yang sebenarnya buat umat Kristen itu familiar ya. Firman Tuhan misalnya ya, kalimatullah ini ya. Lalu roh Tuhan juga ya, Maria mengandung ya sebagai perawan mengandung Yesus ya dari Roh Kudus. Begitu ya, sehingga hal-hal semacam ini di dalam tafsir kekristenan memang menunjukkan keilahian Yesus ya, bahwa Yesus ini bukan manusia biasa ya, dan bahkan orang Islam tradisional ya, teman baca Alkitab yang dari Turki itu ya, waktu di dalam diskusi itu ditanya, kalau Tuhan misalnya mau berinkarnasi jadi manusia, apa bisa? Ya jelas bisa ya, Tuhan bisa mengerjakan apapun begitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah klaim bahwa Yesus itu punya keilahian itu seberapa meyakinkan di mata Islam tradisional ya. Menurut dia nggak meyakinkan ya. Tapi bahwa Tuhan bisa berinkarnasi, ya jelas bisa. Ya, karena Tuhan sanggup ya melakukan segala sesuatu begitu ya. Nah, coba kita lihat tafsirnya ya. Bagaimana tafsir Kemenak ya terhadap ayat yang seperti itu ya. Kalau kita lihat tafsirnya ya. Misalnya jadi ada bagian satu paragraf yang cukup menarik ya yang ingin saya tunjukkan ya. Nah, bagian ini ya, mungkin bagian yang Roh Kudus itu ya. Di sini dibilang, lalu ditiuplah roh ciptaan Allah ke dalam rahim ibunya dan berkembanglah ia sampai datang masa melahirkan. Sebagaimana kaum Nasrani menduga ya. Jadi karena ada referensi kepada orang Kristen ya di dalam tafsir ini jadi menarik ya. Sebagaimana kaum Nasrani menduga bahwa yang ditiupkan ke dalam rahim ibunya itu adalah sebagian dari roh Allah. Dan atas dasar inilah mereka menganggap bahwa Isa adalah putra Allah karena ia adalah sebagian dari rohnya. Terus ini ada acuannya ke Matius 1 ayat 18. Ya. Nah, lalu tapi karena kritiknya itu tampaknya bisa diarahkan mengkritik Tritunggal ya. Jadi ada paragraf berikutnya ya. Sikap ahli kitab yang berlebihan. Ahli kitab ini adalah istilah ya, people of the book ya, al-kitab. Itu biasanya ditujukan kepada
kelompok-kelompok yang punya iman Abrahamik ya, termasuk Yudaisme dan Kristen, yaitu adalah umat berkitab gitu ya. Jadi sikap ahli kitab yang berlebihan dalam memahami agamanya tidak saja di kalangan Nasrani, tetapi juga tentunya di kalangan orang Yahudi. Sikapnya yang melampaui batas dalam memahami ketentuan agamanya, sehingga mereka sering bersikap dan bertindak begitu ketat dengan menambah-nambahkan ketentuan sendiri, atau sebaliknya sering melanggar ketentuan Taurat dan syariat Musa, seperti yang dapat kita baca di sini dalam Al-Quran, sampai-sampai mereka mengatakan Uzair putra Allah, gitu ya. Terus ada ayat Quran tertentu yang tampaknya menangkap fenomena di Jazirah Arab yang dianggap oleh komunitas Islam itu sebagai musyrik ya, menyamakan sesuatu yang bukan Tuhan sebagai Tuhan begitu. Ya. Nah, saya menunjukkan ayat itu ya, karena di situ terlihat ya, kalau kalau orang Kristen baca ayat itu ya sering merasa melihat bahwa ada loh kisah kelahiran Yesus dari perawan Maria gitu ya. Tapi tadi Pak Bambang Ruseno itu bilang kisah kelahiran Yesus dari perawan Maria itu oleh Said Husin Nasar itu dimaknai bukan sebagai menandai keilahian Yesus ya, melainkan sebagai alegori terhadap kasus Muhammad. Ya, bahwa Muhammad itu karena buta huruf ya, ada mukjizat begitu ya, sehingga dari roh Tuhan ya, dan dalam hal ini kalau baca Quran kalau ada kata Al-Ruh, Al-Kudus, Roh Kudus, itu diyakini sebagai Jibril ya, dari roh Tuhan menghembuskan Quran sehingga diterima oleh Muhammad. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa kisah yang sama ya tertulis di Perjanjian Baru maupun di Quran ya, tapi menerima pemaknaan yang berbeda ya. Dan bahkan lebih jauh lagi ya, alegori Maria melahirkan Yesus sebagai anak perawan itu ya, itu mempunyai sisi-sisi alegori yang berbeda lagi yang melengkapi kisah Muhammad ya. Di dalam kisahnya di Quran diceritakan bahwa Maria itu ditolak ya oleh kaumnya. Dianggap sudah melakukan hal yang zina dan dosa begitu ya. Sehingga ini juga mencerminkan penolakan Muhammad ya oleh kaumnya sendiri di Mekah ketika dia diberi wahyu Quran. Begitu ya. Jadi ini ada paralelisme tersendiri ya yang dipahami oleh komunitas Islam ya. Lihatlah begitu ya. Bukankah ini sudah terjadi ya di dalam kehidupan Maryam yang melahirkan putra ya sebagai seorang perawan dituduh berzina dan ditolak. Nah, demikian pula Muhammad menerima firman itu ya, kalimatullah begitu ya, dari roh Tuhan sendiri begitu ya, tetapi juga menerima penolakan dari kaumnya ya, sehingga di dalam kisahnya nanti setelah kehilangan beberapa keluarga pentingnya, Muhammad akhirnya hijrah ke Madinah ya dari Mekah gitu. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa mencermati ya, walaupun ada kisah-kisah yang sama ya muncul di dalam Quran, dan rasanya orang Kristen familiar sekali ya dengan kisah-kisah itu, tetapi pemaknaannya bisa berbeda ya. Sehingga Bapak Ibu bisa membayangkan kalau yang Kristen dan yang Islam itu ngobrol ya, berbicara ya, bisa nggak sefrekuensi itu ya. Karena kalau cuma sekedar mengutip kisah, bukankah ada kisah ini, bukankah sudah jelas? Nggak seperti itu begitu ya. Jelasnya bagaimana begitu ya. Itu tuh harus diartikulasikan ya, karena pemaknaannya bisa berbeda begitu ya. Misalnya ya, Bapak Ibu juga bisa dengan mudah lah memahami hal ini ya di dalam rangka Pilpres di Indonesia ini ya. Kalau Bapak Ibu nanti dalam 1 minggu ke depan harus memilih ya. Misalnya peristiwa MK kan itu yang jadi sangat panas ya diperdebatkan di Indonesia ya. Peristiwa MK buat yang dari kubu 03 akan dengan jelas dimaknai sebagai pelanggaran begitu ya, dan bahasa-bahasa yang dipakai kan ini adalah anak haram konstitusi begitu ya. Nah, tetapi bagi pendukung 02 misalnya ya, pemaknaannya adalah lo MK itu kan proses hukum ya. Yang menentukan kan hakimnya ada 9 bukan cuma 1 ya.
Kalau bilang pelanggaran berat, semua hakim kena pelanggaran berat itu vonisnya oleh MK ya. Dan pelanggaran etik beratnya apa? Membocorkan satu keputusan dan diskusi keputusan hukum yang penting kepada publik. Nah, masalahnya siapa yang membocorkan? Gak ada yang tahu, semuanya kena. Begitu ya. Lalu keputusan MK itu udah final dan inkrah. Begitu, karena nggak ada habisnya kan, konstitusi udah sampai pengadilan konstitusi yang tertinggi. Lalu itu kan soal aturan ya, bukan soal orang per orang ya. Jadi siapapun yang umurnya belum 40 tapi sudah pernah menjabat sebagai wakil rakyat terpilih boleh begitu ya. Ini bukan permasalahan satu paslon tertentu, ini permasalahan aturan hukum pemilu dan sudah diputuskan oleh MK, sudah selesai, sudah inkrah gitu ya. Nah, jadi itu kan eventnya sama ya, peristiwa MK yang Bapak Ibu bisa cermati, lihat, nonton di TV, baca datanya semua ya. Tapi ini bukan persoalan data, karena sejarah maupun tafsir itu ya butuh interpretasi layer di atasnya. Bagaimana data, kisah, sejarah itu dimaknai di komunitasnya. Dan makanya persoalan tafsir itu jadi berat dan bisa jadi complicated ya. Nah, cuman dalam seminggu Bapak Ibu tetap harus memilih ya, sehingga saya mendorong Bapak Ibu untuk nanti juga rajin ke TPS ya dan memberikan suara ya untuk mendorong Indonesia ke arah yang lebih baik ya. Nah, itu sedikit soal tafsir ya yang interesting yang diangkat oleh Pak Bambang Rusyono dan beberapa ayat Quran yang kita baca. Ada komentar, pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Pak, tadi pertanyaanku yang sebelumnya belum dijawab. Oh, Yang mati syahid itu. soal mati syahid. Oke. Nah, itu juga begini ya. Permasalahan jihad ya, itu kan udah di video recording diskusi yang nomor 2 yang untuk pertemuan minggu lalu sebenarnya ada ya. Said Husin Nasar itu bilang ya, jihad itu sebenarnya ada 2 ya, jihad besar, jihad al-akbar dan jihad kecil. Jihad besar itu adalah melawan hawa nafsu dan dosa manusia. Begitu ya, sehingga ada ya usaha-usaha dari Muslim scholars ya untuk memberikan tafsir ya terhadap jihad yang menjauhkan dari violence. Ya, sehingga kalau kelompok yang non-Islam seringkali menyoroti bagian-bagian yang terburuk ya dari pemahaman Islam, terutama soal mati syahid dan terkait dengan violence biasanya ya. Tetapi sesungguhnya dari segi tafsir ada keluasan pemaknaan itu ya, dan jihad yang sesungguhnya menurut Said Husin Nasar adalah melawan hawa nafsu dan dosa manusia. Begitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan kata Said Husin Nasar. Begitu ya. Sehingga apakah fokusnya umat Islam adalah di mati syahid dan lain sebagainya ya, bahwa hal itu menunjukkan semacam komitmen yang sangat besar ya untuk mencintai Tuhan. Saya rasa itu di agama Kristen juga ada ya, karena di dalam early church fathers kalau Bapak Ibu baca di dalam abad kedua dan ketiga, memang umat Kristiani mengalami persekusi ya, lalu ada kisah-kisah martir itu ya. Yang di dalam scholarship modern sekarang diperdebatkan sih. Jadi kisah-kisah martir itu sekarang seberapa real begitu ya? Atau ada bagian-bagian dari legenda juga yang masuk ya ke dalam kisah-kisah itu, tetapi mewarnai penghayatan early church begitu ya di zaman itu. Itu banyak juga diskusi dan debat di area itu ya. Tetapi bahwa kalau mengalami persekusi ya, terus menderita kematian, lalu itu menjadi kematian yang berharga ya karena semacam penghayatan iman, itu rasanya di setiap agama bisa ada ya. Bahkan di dalam era yang modern ya, kalau Bapak Ibu mencermati sejarah ya, Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta Lutheran di Jerman, itu melawan Hitler dan akhirnya digantung oleh Hitler gitu. Memang umat Kristen tidak membahasakan itu sebagai mati syahid ya. Tetapi umat Kristiani juga sangat menghargai ya pengorbanan Dietrich Bonhoeffer ya. Ada puisi-puisinya Bonhoeffer di penjara yang menjadi lagu rohani dinyanyikan di gereja-gereja Jerman begitu ya. Dan bahkan scholars itu juga banyak yang mendiskusikan Bonhoeffer itu bilang
kalau tidak ada kematian Bonhoeffer, Hitler itu kan nuansanya sangat Kristiani juga. Ya, dan karena di dalam pidato-pidatonya membakar rakyat itu sering bilang bahwa ini saatnya zaman keemasan Jerman di mana anugerah Tuhan turun lagi kepada Jerman. Deutschland über alles, ya, Jerman di atas segalanya dan sebagainya, untuk membakar rakyat begitu ya. Biasa pidato-pidato populis, bahkan memakai politik identitas itu dari zaman kuno udah begitu ya, dan Hitler itu begitu juga ya. Nah, sehingga ketajaman seorang Dietrich Bonhoeffer ya melihat sepak terjang Hitler ya, lalu terus masuk ke dalam pergerakan bawah tanah melawan Hitler, akhirnya ditangkap, dipenjarakan, digantung. Padahal dia orang Kristen, dia bukan orang Jerman juga, bukan orang Yahudi dia. Tapi dia melihat bahwa ada persekusi yang ditujukan kepada orang Yahudi. Ya, kalau dia orang Jerman, dia diam-diam aja, juga nggak ada masalah ya. Tetapi dia memilih menempuh jalan itu begitu ya, sehingga dia digantung ya, dan sangat dihargai. Dan banyak orang Kristen juga yang merasa kalau nggak ada Dietrich Bonhoeffer ya, mungkin kekristenan bisa nggak ada masa depan. Karena kekristenan itu terasosiasikan oleh power yang semacam Hitler yang seperti itu. Kekristenan macam apa setelah zaman Perang Dunia Kedua yang masih mungkin ya. Sehingga Bonhoeffer itu menjadi semacam suara nurani yang masih ada, bahwa kerajaan dari dunia ini itu berbeda dari kerajaan surga gitu ya. Jadi ada ya gambaran-gambaran kematian yang lebih berharga, terutama karena kematian itu didasari oleh keyakinan keimanan yang kuat. Itu bukan hanya ada di Islam, di kekristenan juga ada. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Pak Fernando, sedikit banyak. Ya Pak, thank you Pak. Iya. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau komentar, silakan kalau ada. Pak, mau bertanya lagi Pak. Iya Pak. Ya ini apa ya, mengenai Muhammad itu ya, tentang batu penjuru ya, batu yang dibuang, dan yang dibuang itu adalah Muhammad itu. Kan itu juga kadang dikutip sama apa ya, rekan-rekan kita sebelah, bahwa di Mazmur kan juga apa ya, Daud kan mengatakan batu penjuru gitu. Nah, itu ditafsirkan sama Tuhan bahwa batu penjuru itu Yesus sendiri. Nah, terus ditafsirkan sama Petrus lagi bahwa ya batu penjuru yang dibuang sama Tuhan bangunan itu Yesus sendiri. Nah, tapi kadang di sebelah kan mereka mengatakan bahwa yang dibuang itu bukan Tuhan, tapi Muhammad sendiri gitu. Terus karena kan lihat sejarahnya, yang dibuang oleh Abraham kan bukan Sarah, tapi Hagar sama Ismail ya. Yang Iya, itu iya. memang kadang menjadi apa ya, perdebatan gitu. Bagaimana Bapak menanggapi tafsiran seperti ini, Pak? Betul, betul. Jadi ini kembali persoalan tafsir dan persoalan pemaknaan ya. Karena kalau Bapak Ibu bicara dengan komunitas Islam juga, sebenarnya yang dikorbankan oleh Abraham itu siapa? Ismail atau Ishak ya? Mungkin jawaban mayoritasnya adalah Ismail. Ya, karena itu yang cocok dengan kisah di dalam tradisinya begitu ya. Nah, masalahnya dengan tafsirnya adalah seperti batu penjuru itu tadi ya. Itu bahasa Alkitab sih ya. Batu yang telah dibuang itu menjadi batu penjuru, itu kan memang dari Mazmur ya. Kalau tafsir Quran itu mungkin yang seperti dibahasakan oleh tafsir Kemenak itu tadi ya. Ada rumah yang belum selesai, ada batu yang terakhir, eh, penutup para nabi ya, seal of the prophet, itu diletakkan oleh Muhammad begitu ya. Bahasanya agak berbeda sih ya. Nah, tapi jadi semacam apa prototipe ya di dalam sejarah, terus itu dimaknai sebagai siapa, dipenuhinya ya di dalam zaman yang kontemporer, itu memang bisa ada berbagai pemaknaan ya. Bahkan di dalam zaman Yesus juga, kelompok-kelompok yang tidak menganggap bahwa Yesus adalah Mesias kan juga ada ya. Makanya Yesus disalib ya kan. Jadi di dalam paralel itu ya, bahwa Muhammad menerima penolakan, Yesus juga. Nah, di situ memang muncul peluang-peluang untuk pemaknaan. Ya, sehingga kisah-kisah itu menerima tafsir-tafsirnya sih di komunitas tertentu itu ya. Nah, lalu bagaimana menafsirkan kalau ada perbedaan-perbedaan tafsir ya. Nah, tafsir itu memang seperti itu ya kan, kita lihat tadi kompleksitasnya ya. Jadi
tafsir itu bukan data dan fakta, karena data dan faktanya bisa sama ya, tetapi bagaimana narasi yang menyertai data dan fakta itu ya. Sama seperti kasus MK itu tadi ya, data dan faktanya sama, tapi pemaknaannya seperti apa gitu. Tidak ada jalan lain ya. Caranya kalau mau mengclearkan ya atau lebih produktif adalah membicarakannya, diobrolin, diartikulasikan ya, dirasakan ya, yang mana yang lebih meyakinkan. Makanya nanti latihan-latihan dialog dan debat kita juga latihan artikulasi sebenarnya. Begitu ya. Jadi walaupun ada keyakinan atau klaim tertentu, tapi diartikulasikannya seperti apa ya, meyakinkan atau tidak ya, karena ini persoalan tafsir dan pemaknaan begitu ya. Dan sementara ini dalam 1 minggu ke depan, Bapak Ibu juga akan mendengar berbagai tafsir ya antara setiap paslon itu ya. Dan selalu ada usaha-usaha untuk meyakinkannya di dalam obrolan dan dialog itu paslon mana yang terbaik untuk memimpin Indonesia begitu ya. Nah ini latihan tafsir juga tuh. Ya jadi sebenarnya tafsir itu terjadi ya bahkan di jalanan dan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Fakta, data itu ada, mungkin lebih sulit di dalam dunia kontemporer karena banyak juga hoax ya dan disinformasi ya. Jadi harus cek recheck, berusaha pikir ya. Teori konspirasi ini walaupun sesuai dengan selera saya dan pilihan saya, tapi apa benar begitu ya, dan harus mengembangkan disiplin juga. Kalau memang hoax ya, ya kita bilang hoax walaupun itu menyenangkan kita gitu ya, beritanya gitu ya, karena simply tidak menolong sih kalau hoax itu ya, baik untuk komunitas maupun untuk Indonesia gitu. Ya caranya ngobrol sih Pak, mungkin bukan solusi yang mudah ya, karena di dalam setiap obrolan selalu bisa muncul ketegangan ya, sama seperti Bapak Ibu lihat komentar-komentar yang ada di channel YouTube diskusi kita ya, juga menampilkan pergulatan yang tidak mudah ya, tetapi caranya hidup di dalam masyarakat yang jamak memang seperti itu sih. Ya mudah-mudahan menjawab Pak Makil. Terima kasih Pak. Iya. Nah kita udah injury time nih. Apakah ada pertanyaan mendesak yang ingin ditanyakan sebelum kita berpisah? Kalau nggak ada, kita sampai di sini ya untuk siang ini. Thank you Bapak Ibu yang udah bergabung dan berdiskusi. Nanti bacaan berikutnya saya pasang di G-Class lagi untuk Bapak Ibu bisa memberikan komentar dan textingnya lagi seperti biasa. Ya.